Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari Raya Epifani atau Hari Raya Tiga Raja dari Timur. Begitu biasa kita kenal. Dan dari Injil Matius kita mendengar bahwa kedatangan orang-orang bijak dari jauh tujuannya untuk menyatakan penghormatan mereka kepada raja yang baru dilahirkan. Orang-orang bijak itu siapa mereka? Dan di mana asalnya? Dalam penelitian sejarah ditemukan bahwa dulu mereka hidup di wilayah Babilonia dan Persia. Dalam sejarah modern sekarang dikenal negara Irak dan Iran Utara. Di sana ada orang-orang bijak yang mahir dalam ilmu perbintangan. Mereka biasanya juga dikenal sebagai ulama agama setempat. Matius menyebut mereka dalam Injil hari ini tidak sebagai ahli perbintangan, tetapi disebut sebagai orang-orang Majus. Dan dari kisah ini kita menangkap bahwa mereka mewakili orang-orang bukan Yahudi yang datang dari jauh untuk menghormati raja yang disebut baru lahir itu, yang dikatakan lahir di Bethlehem dan dia akan menjadi pemimpin seluruh bangsa. Dari kisah ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita menangkap bahwa kebijaksanaan yang memimpin orang-orang Majus sampai ke Bethlehem, tempat raja yang baru dilahirkan itu. Dari kisah ini, ibu bapak saudara-saudari, apa yang menarik untuk kita renungkan? Poin yang pertama adalah Tuhan berbicara kepada manusia, menampakkan diri kepada manusia tidak hanya lewat wahyu Alkitab, tetapi juga melalui kebijaksanaan manusiawi. Manusia diberi kemampuan, manusia diberi pengetahuan, manusia diberi akal budi, dan dikaruniai Roh Kudus untuk melihat, untuk menangkap, untuk mengalami penampakan Tuhan. Maka poin yang penting adalah gunakanlah kemampuan yang ada pada diri Anda masing-masing, pengetahuan Anda, pengalaman Anda, untuk menangkap dan melihat Tuhan tampak di dalam kehidupan. Poin yang kedua, saudara-saudari, Tuhan ternyata berbicara kepada umatnya lewat orang-orang lain, yang dalam Injil Matius dikatakan bukan dari kalangan sendiri. Orang-orang di Yerusalem yang mendengar tentang kelahiran Yesus, justru mereka mendengarnya dari orang-orang Majus ini yang datang dari timur. Mereka justru kaget dan heran. Bahkan Herodes kemudian memanggil ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala untuk menyelidiki bagaimana mungkin berita tentang kelahiran Yesus, kelahiran raja itu kita dengar dari orang lain. Maka poinnya untuk kita saudara-saudari, mari kita mendalami tradisi-tradisi iman kita yang sudah lama ada di dalam gereja. Kadang-kadang justru orang lain yang datang memberitahu kita, kekayaan tradisi gerejamu jauh lebih dalam. Tetapi selama ini barangkali kita tidak mencari penjelasannya. Maka ketika orang lain mulai mengikuti tradisi kita, lalu mulai kaget.
Gereja sana sudah mulai ini juga, gereja sana sudah mulai itu juga. Sudah ada perjamuan, sudah ada rotinya, sudah ada anggurnya. Dari dulu itu adalah tradisi iman kita yang barangkali tidak pernah kita dalami. Lalu ketika orang lain mendalami, kita mulai kaget, seperti Herodes dan bangsa Yahudi kaget mendengar orang-orang Majus datang memberitahu tentang raja yang baru dilahirkan. Poin yang ketiga, saudara-saudari, bacaan pertama menggambarkan kepada kita, terutama ayat 3, bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan berduyun-duyun ke Sion, yakni tempat Tuhan bertahta, tempat Ia menyinarkan terangnya. Poinnya untuk kita renungkan, saudara-saudari, apakah Anda yakin bahwa di gereja kita, disitulah Tuhan menyinarkan cahayanya? Ketika kita memandang tabernakel tempat Tuhan bersemayam, apakah kita menangkap Tuhan yang menampakkan cahaya kemuliaannya? Dan mari kita meyakini segala bangsa akan datang berduyun-duyun untuk mengalami cahaya Tuhan tersebut. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari raya penampakan Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya, kapan kita mengalami Tuhan menampakkan diri? Gunakanlah dan manfaatkanlah seluruh potensi yang ada pada diri Anda, pengalaman Anda, pengetahuan Anda, kekayaan Anda, tradisi-tradisi gereja, mari kita pakai untuk menikmati cahaya kemuliaan Tuhan. Dan semoga dengan bersama para Majus, orang-orang yang bijaksana, kita datang untuk menghormati dan mempersembahkan sukacita dan kegembiraan kita. Dan dikatakan orang-orang Majus itu bersukacita ketika melihat bintang di mana mereka mengalami perjumpaan dengan raja yang baru dilahirkan. Dan poin yang terakhir, saudara-saudari, orang-orang Majus itu tidak kembali lagi kepada Herodes. Tetapi orang-orang Majus menjadi orang-orang yang baru. Sekarang mereka berpihak kepada Kristus yang mereka jumpai. Tidak lagi mengikuti perintah dan permintaan Herodes. Kembalilah kepadaku untuk menjelaskan siapa anak itu. Tetapi Injil mencatat, Matius mencatat, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita mohon semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang bersukacita mengalami penampakan Tuhan.